Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Atika Masabah, mahasiswa Matematika Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan membahas soal final mata kuliah pengantar analisis fungsional. Soal ini membahas mengenai ruang bana. Sebelum mengerjakan soal tersebut, maka kita harus mengetahui apa itu ruang bana. Ruang bana merupakan ruang norm yang lengkap, di mana suatu ruang norm dikatakan lengkap apabila setiap barisan Cauchy yang berada di dalamnya akan konvergen ke suatu X yang ada di dalam ruang itu sendiri. Nah, suatu barisan dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan n, maka berlaku norm xn kurang xm lebih kecil dari epsilon. Nah, karena kita telah mengetahui definisi dari ruang bana, maka kita akan masuk pada soalnya. Soalnya di sini yaitu misalkan X sama dengan COR, yang dimana X merupakan ruang fungsi-fungsi yang kontinu. Di sini didefinisikan COR sama dengan himpunan dari fungsi yang berada dalam CR, di mana limit X mendekati tahingga di mana X menuju tahingga atau min tahingga fx sama dengan 0, dan didefinisikan suatu norm f sama dengan suprimum dari nilai mutlak fx. Maka, buktikan pasangan X dan norm tersebut merupakan ruang bana. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuktikan bahwa pasangan X dan norm tersebut merupakan ruang bana, maka akan terlebih dahulu dibuktikan bahwa X dan norm tersebut merupakan ruang norm. X dan norm tersebut bisa dikatakan ruang norm apabila memenuhi beberapa aksioma. Yang pertama yaitu norm F lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, norm F sama dengan 0 jika dan hanya jika F sama dengan 0. Yang ketiga, norm alfa kali F sama dengan nilai mutlak alfa dikali dengan norm F. Dan yang terakhir, norm F1 tambah F2 akan lebih kecil atau sama dengan dari norm F1 ditambah dengan norm F2. Nah, kita akan masuk pada yang pembuktian pertama, yaitu norm F lebih besar atau sama dengan 0. Diketahui bahwa norm F sama dengan suprimum dari nilai mutlak fx. Karena nilai mutlak fx lebih besar dari 0, maka jelas bahwa suprimum dari nilai mutlak fx juga akan lebih besar atau sama dengan 0. Karena suprimum dari nilai mutlak fx sama dengan norm f, maka terbukti bahwa norm f lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk pada pembuktian aksioma kedua, di mana norm f sama dengan 0 jika dan hanya jika f sama dengan 0. Karena di sini menggunakan kata jika dan hanya jika, maka akan dibuktikan dari sisi kiri dan sisi kanan. Yang pertama di sini yaitu akan dibuktikan dari sisi kiri, di mana norm f sama dengan 0, maka f sama dengan 0. Diketahui norm f sama dengan suprimum dari nilai mutlak fx sama dengan 0. Karena suprimum dari nilai mutlak fx sama dengan 0, maka mutlak fx sama dengan 0. Jadi, terbukti f sama dengan 0. Selanjutnya pembuktian dari sisi kanan, yaitu
Jika F sama dengan 0, maka norm F sama dengan 0. Diketahui bahwa F sama dengan 0, maka nilai mutlak Fx sama dengan 0. Karena nilai mutlak Fx sama dengan 0, maka substitusi Fx ke dalam subprimum nilai mutlak Fx. Diperoleh subprimum dari nilai mutlak Fx sama dengan subprimum nilai mutlak 0 sama dengan 0. Karena subprimum dari nilai mutlak Fx sama dengan norm F, sehingga norm F sama dengan 0. Karena dari kedua ruas terbukti, maka terbukti juga bahwa norm F sama dengan 0 jika dan hanya jika F sama dengan 0. Kita akan masuk ke pembuktian aksioma yang ketiga, yaitu norm dari alfa kali F sama dengan nilai mutlak alfa dikali norm F. Diketahui bahwa norm dari alfa kali F sama dengan subprimum nilai mutlak alfa kali Fx. Dapat ditulis juga subprimum dari nilai mutlak alfa dikali nilai mutlak Fx. Karena alfa merupakan skalar, maka dapat dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka jadi nilai mutlak alfa dikali subprimum nilai mutlak Fx. Karena subprimum dari nilai mutlak Fx itu sama dengan norm F, maka diperoleh nilai mutlak alfa dikali norm F. Sehingga terbukti bahwa norm alfa kali F itu sama dengan nilai mutlak dikali norm F. Selanjutnya pembuktian aksioma keempat, yaitu norm F1 tambah F2 lebih kecil atau sama dengan norm F1 ditambah dengan norm F2. Di sini dimisalkan norm F1 sama dengan subprimum nilai mutlak F1x dan norm F2 sama dengan subprimum nilai mutlak F2x. Maka norm F1 tambah F2 sama dengan subprimum nilai mutlak F1x tambah F2x. Dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga, maka diperoleh lebih kecil atau sama dengan subprimum nilai mutlak F1x ditambah nilai mutlak F2x. Sama dengan, atau dapat dituliskan sama dengan subprimum nilai mutlak F1x ditambah subprimum nilai mutlak F2x. Karena subprimum nilai mutlak Fx sama dengan norm F, sehingga diperoleh norm F1 tambah F2 sama dengan norm F1 ditambah dengan norm F2. Sehingga terbukti bahwa norm F1 tambah F2 lebih kecil atau sama dengan norm F1 ditambah dengan norm F2. Karena keempat aksioma terpenuhi, maka terbukti bahwa pasangan X dan norm tersebut merupakan ruang norm. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa X dan norm tersebut merupakan ruang Banach. Yang pertama, ambil sebarang barisan Cauchy Fn di X. Maka persamaan pertama, yaitu untuk semua epsilon positif, terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan n, maka berlaku nilai mutlak Fm kurang Fn lebih kecil dari epsilon. Akan ditunjukkan Fn konvergen ke F elemen X dengan n menuju ta hingga. Maka diperoleh persamaan 2, yaitu terdapat F elemen X sedemikian sehingga norm F kurang Fn menuju ta hingga, di mana norm F sama dengan subprimum nilai mutlak Fx.
Langkah pertama yaitu akan ditunjukkan bahwa barisan Cauchy Fn di X membentuk barisan Cauchy di bilangan real untuk suatu X dan Y yang fix. Untuk menunjukkan persamaan dua, maka ambil nilai X yang fix. Sedemikian sehingga nilai mutlak Fmx kurang Fnx akan lebih kecil atau sama dengan dari subprimum nilai mutlak Fmx kurang Fnx. Di mana kita ketahui bahwa subprimum nilai mutlak Fmx kurang Fnx itu sama dengan norm Fm kurang Fn. Sehingga dari definisi barisan Cauchy diperoleh norm Fm kurang Fn lebih kecil dari epsilon untuk setiap n elemen bilangan asli. Diperoleh untuk setiap epsilon positif terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak Fmx kurang Fnx akan lebih kecil atau sama dengan epsilon untuk setiap n, m itu lebih besar dari n. Sehingga Fnx adalah barisan Cauchy di bilangan real. Perlu diingat bahwa barisan Cauchy di bilangan real pasti konvergen. Maka Fnx adalah barisan konvergen Fx sama dengan limit n menuju ta hingga Fnx sehingga R adalah ruang Banach. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Akan ditunjukkan bahwa Fn menuju F untuk n yang menuju ta hingga didefinisikan norm Fn kurang F menuju 0. Dari persamaan 3 pada langkah yang pertama akan dimisalkan M menuju ta hingga, maka Fmx menuju Fx untuk setiap M lebih besar atau sama dengan N. Maka berdasarkan definisi barisan yang konvergen di R, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat N elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan n, maka berlaku mutlak Fx kurang Fnx lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap n lebih besar dari n, maka diperoleh norm F kurang Fn sama dengan subprimum nilai mutlak Fx kurang Fnx akan lebih kecil atau sama dengan epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa norm Fn kurang F akan menuju 0 untuk n yang menuju ta hingga. Kita masuk pada langkah terakhir, yaitu langkah ketiga. Akan ditunjukkan bahwa F di mana Fn konvergen adalah elemen dari X besar. F adalah fungsi kontinu. Nah, untuk membuktikan kekontinuan F, akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif, terdapat persekitaran U dari sembarang X kecil elemen X besar, sedemikian sehingga nilai mutlak Fx kurang Fy lebih kecil dari epsilon untuk semua Y elemen persekitaran U. Karena barisan fungsi Fn konvergen ke F, maka untuk setiap epsilon positif terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari n berlaku nilai mutlak Fnx kurang Fx lebih kecil atau sama dengan dari epsilon per 3, di mana untuk setiap x kecil elemen x besar. Dimisalkan Fn adalah fungsi yang kontinu di X besar, maka untuk setiap X elemen X besar terdapat persekitaran U, sedemikian sehingga nilai mutlak Fnx kurang Fny lebih kecil dari epsilon per 3, di mana untuk setiap Y elemen dari persekitaran U. Maka diperoleh nilai mutlak Fx kurang Fy sama dengan nilai mutlak F. Di sini dapat dimanipulasi di mana nilai mutlak Fx kurang Fy itu sama dengan nilai mutlak Fx kurang Fnx tambah Fnx kurang Fny tambah Fny kurang Fy. Menggunakan kesamaan segitiga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu nilai mutlak Fx kurang Fy akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Fx kurang Fnx tambah nilai mutlak Fnx kurang Fny ditambah
nilai mutlak Fny kurang Fy. Telah diperoleh nilai-nilai dari nilai mutlak Fx kurang Fnx yaitu epsilon per 3 dan nilai dari nilai mutlak Fnx kurang Fny yaitu juga epsilon per 3 dan nilai mutlak Fny kurang Fy juga itu epsilon per 3. Dan apabila ketiganya dijumlahkan akan mendapatkan hasil epsilon untuk setiap Y elemen persekitaran U. Hal ini berarti bahwa F kontinu di X besar sehingga barisan Fn menuju F di X. Karena kita telah membuktikan yang pertama barisan Cauchy dx akan membentuk barisan Cauchy di bilangan real, yang kedua barisan Fn akan konvergen, dan yang ketiga F adalah fungsi yang kontinu, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan X dan norm tersebut di mana definisi norm tersebut adalah norm F sama dengan subprimum dari nilai mutlak Fx merupakan ruang Banach. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.